ini bener-bener portofolio gue pribadi sebagai seorang manusia, dan ini yang gue kelola sekarang ya. Jadi posisi gue punya Bitcoin di 67% ya, 93 di sini. Cash gue ada 16,44%. Ini gue taruh di US Treasury ya. Gue ada saham Bank BCA ya 10,73% dari portofolio, dan gue ada S&P 500 ya. Gue belinya dari London ya, CSPX. Jadi ini ada 4 ya. Jadi posisi gue tuh memang tidak terlalu banyak karena gue penganut simplisitas. Gue nggak perlu yang ribet banget. Gue selalu cari hal yang paling simpel. Bitcoin sederhana, gue udah jelasin 1000 kali ya, karena gue percaya ini adalah aset masa depan, dan conviction gue masih kuat di sini ya. Secara macro betting gue masih kuat. Cash itu simple ya, kalian tahu cash fungsinya untuk apa, dapat yielding 3,5%. Biasanya kalian tahu ya, bank paling besar di Indonesia, dan juga S&P 500 yaitu 500 perusahaan terbaik yang ada di Amerika. Jadi gue mungkin orang pertama ya yang buka seperti ini, dan kira-kira detailnya seperti apa. Ini adalah data internal gue pribadi ya. Jadi ini bener-bener portofolio gue pribadi sebagai seorang manusia, dan ini yang gue kelola sekarang ya. Jadi posisi gue punya Bitcoin di 67% ya, 93 di sini. Cash gue ada 16,44%. Ini gue taruh di US Treasury ya. Gue ada saham Bank BCA ya 10,73% dari portofolio, dan gue ada S&P 500 ya. Gue belinya dari London ya, CSPX. Jadi ini ada 4 ya. Jadi posisi gue tuh memang tidak terlalu banyak karena gue penganut simplisitas. Gue nggak perlu yang ribet banget. Gue selalu cari hal yang paling simpel. Jadi gue bukan orang yang mikir untuk besok. Gue bukan orang yang mikir untuk minggu depan. Gue pikirnya untuk 50 tahun ke depan. Ketika ini jadi nanti dana abadi gue, nanti gue bisa bikin banyak sekolah. Gue bisa sejahterakan banyak orang. BCA itu basically pegang 24,26% Indonesia. Jadi kalau kalian dilihat sama global, MSCI yang ngeliat Indonesia, itu 24% itu BCA. Ya. Jadi kalau BCA turun, satu negara ini turun. Ya. Itu cara pikirnya fun. Kalau orang bilang, oke, sell Indonesia, apa sih yang di-sell sama mereka? Yang di-sell sama mereka adalah ETF yang berbasis Indonesia. Ya. Ketika mereka beli sebuah ETF, ya, Exchange Traded Fund yang berbasis Indonesia, yang dijual akan dari konstituen dari MSCI ini. Oke, di sini ada BCA, BRI, Mandiri. Jadi kalau orang ketawa misalnya Big Bang ini turun, ya, apalagi bank-bank Himbara turun, ini weightingnya ini udah berapa persen dari Indonesia ya? Cuman 1, 2, 3, 4, 5. Udah lebih dari 50%. Gitu. Jadi ketika saham-saham besar ini turun, jangan kira small cap kalian tuh masih akan naik. Mungkin sementara, ya. Tapi semuanya akan turun. Kenapa? Karena flow dari asing akan hilang. Ini hilang dari BCA sendiri udah berapa? Mungkin 13-14 T ya. Hilang. Dan ini seharusnya sesuatu yang bisa gue baca. Ya. Jadi kalau secara makro, gue melihatnya, gue betting waktu itu bahwa Bank Indonesia itu tidak punya pilihan lain ketika rupiah itu naik. Karena sebenarnya di saat inflasi itu justru tinggi, yang diuntungkan tuh bank. Ketika suku bunga itu naik, ya kan gue udah prediksi 50 basis points itu naik, harusnya bank itu naik. Tapi ini memang ada faktor domestik secara struktural di sini, ya. Jadi ada problem dengan kebijakan-kebijakan fiskal yang dilakukan di negara kita. That's why ini semua turun, ya. Karena kalau kita lihat sentimen dari asingnya juga sentimennya sangat jelek. Bitcoin turun 32,8, S&P turun 7,3, BCA turun 33,4%, ya cash-nya naik aja gitu ya. Jadi portofolio minus 25% di sini ya. Jadi total portofolio gue tuh hilang 1/4 ya. Tapi basically ini sebenarnya hitungannya paper loss ya. Jadi bedanya paper loss dengan realized loss ini adalah floating loss. Jadi karena gue belum cut loss dari posisinya, gue tidak mengambil, ibaratnya gue nggak pernah potong portofolionya, ini masih ada ya, dan masih ada potensi untuk bisa balik lagi. Tapi gue akan jelaskan pemikiran gue semuanya di sini. Nah ini kalau kita lihat, ini month to month ya, 2026. Jadi kita bisa melihat di sini kira-kira dari blended tadi portofolio gue kenapa akhirnya turunnya sekitar 25% ya. Kira-kira seperempat portofolio gue mengalami paper loss. Di Januari Bitcoin koreksi 9,9%, S&P 500 itu hijau ya. BCA itu koreksi 8%. Cash ya, ini kita pakai standar ya. Kita ambil kira-kira 3,5% per tahun, 1,6% selama dari Januari sampai Juni. Februari Bitcoin koreksi lagi dalam ya. S&P itu koreksi sedikit, BCA koreksi dalam lagi. Cash. Kesalahan pertama gue adalah waktu itu gue pikir ini domestik dengan digital asset ya, ini domestik ya. Ini digital asset ya. Ini korelasinya tadinya gue pikir kecil, tapi somehow ya. Tapi ini juga lucu ya, ini jarang terjadi selama sejarah manusia. Emas turun, ya kan? Saham lokal turun, Bitcoin turun, semuanya turun. Ini memang jarang terjadi, tapi seharusnya sebagai investor yang sudah berpengalaman, gue bisa antisipasi. Karena di sini ada satu aset yang bagus, ya. Tapi sayangnya, gue posisi di sini ya sekitar cuma 5%, ya. Jadi dragging portofolionya dalam, ya.
kita lihat di sini Maret dia naik, oke? Nah ini ketika kalian ngalamin misalnya dari 67% sekian portofolio ini minus terus plus di sini, ini biasa orang kena namanya recency bias. Ya, jadi lu nggak akan pernah mau cut posisi sini karena lu pikir akan naiknya selalu pasti lebih tinggi. Nah, gue pun juga melakukan kesalahan yang sama ya. Gue kena recency bias di sini. Dan kalau kita lihat dari cash posisi gue sendiri, sebenarnya gue berharap gue adalah investor yang lebih bijak dan lebih prudent ya. Karena menurut gue di posisi seperti krisis, kalau kalian pelajarin selama sejarah ya, mau dari banker zaman dulu seperti Jacob Fugger, dia itu ketika ada krisis dia berani untuk ngambil tambang silver ya. Orang-orang seperti Rockefeller ketika ada krisis, perusahaan-perusahaan minyak ya, refinery oil yang lain dibeli sama dia. Justru krisis itu adalah kesempatan. Kenapa? Karena diskonnya jauh sekali. Kalau kita lihat ya, ini adalah ibarat saham terbesarnya Indonesia ya. Ini mengalami koreksi 33,4%. Sebenarnya kalau punya posisi cash yang lebih besar, ada bagusnya untuk masuk ketika diskonnya terlalu jauh gitu. Tapi karena cash gue itu depleting ya, kira-kira cuma sisa 16%, jadi gue tidak bisa melakukan terlalu banyak tactical trades yang lain gitu. Dan kalau kita lihat di sini April 0,2, Mei itu turun lagi, dan sekarang ya turun lagi 9%. Sedangkan kalau kita lihat winnernya di sini cuma satu aset, yaitu S&P 500. Dia itu year to date selama 2026 justru naik 7,3%. Jadi Bitcoin turun 32,8%, S&P turun 7,3%, BCA turun 33,4%. Ya cash ya naik aja gitu ya. Jadi portofolionya minus 25% di sini ya. Gue Bitcoin pun pernah ditarik kan. Berkali-kali ya, gue invest sudah 3 siklus, ditariknya berkali-kali. Turunnya drastis ya, dari April 2024 turun, sekarang mengalami penurunan lagi. Ketika nanti siklusnya 2027-2028 dia naik, 2029-2030 dia turun lagi. Itu memang siklus ya, dan market tuh seperti itu. Kalau ini gampang, ya, nyari uang seperti ini gampang, semua orang jadi orang kaya. Kalau ini ilmu yang dimiliki oleh semua masyarakat Indonesia, semua orang bisa jadi kaya. Tapi jawabannya nggak banyak yang mau belajar, nggak banyak yang mau ngerti, dan nggak banyak yang punya knowledge ya, punya pemahaman, punya ilmu untuk bisa mengerti cara connect dots-nya seperti apa.